semuanya, selamat datang di P3K Pura-pura podcast kali. So, kenalin aku Noni. Aku aja. Dan kali ini kita nggak cuma berdua, ada narasumber kita yaitu Perkenalkan diri. Kenalkan. Aku Azka. Oke, halo Aska. Jadi Aska kali ini bakal nemenin kita buat ngebahas suatu tema menarik mengenai hobi Gen Z. Yap. Apa tuh? Nah, kita tuh kan kita kan Gen Z tuh punya banyak banget hobi dan kesukaan ya, kayak fan-girl, nonton dan lain-lain. Nah, bahkan ada juga orang yang semuanya tuh dia sukain gitu. Contohnya? Kayak apa ya? Kayak ada K-popers yang merangkap jadi wibu Iya. dan lain-lain. Kalau aku sendiri aku cuman suka K-pop sih. Paling nonton apa sih anime dikit-dikit lah. Wibu dia. Enggak. Kalau aku suka K-pop dan K-drama. Western juga sedikit, tapi ya intinya tetap sama-sama ngefangirl kan. Kalau kamu? Kalau aku nggak apa ya, kan kalau mereka ada nih K-pop gitu. Kalau aku mah menurut aku enak, comfort gitu, aku suka gitu, nggak tergantung genrenya apa atau. Boleh sebutin nggak apa yang kamu ikutin gitu kan? Kamu tuh nggak langsung mengelabeli diri sendiri sebagai oh aku K-popers nih atau aku ini cuman nyomot kan istilahnya. Ya, apa boleh gak disebutin apa aja sih yang kamu suka? Kalau aku akhir-akhir ini lagi ngikutin dunia perthailanan ya. Ya, Thailand. Aku ya baik sekarang yang aku ikutin Thailand, terus lagi ikutin K-pop juga sih. Dua itu aja yang sekarang lagi suka. Tapi kamu sebelumnya pernah nggak kayak selain dari dua itu kayak suka yang Indonesia atau ke Western? Terus K-drama? Aku sempat suka. Aku waktu tahun 2024 itu aku fokus banget buat JKT-an. Aku suka banget waktu 2024 ya, tapi ya Sekarang udah enggak emang? Udah enggak sekarang. Udah fokus Thailand banget nih. Betul. Berarti banyak banget ya fandom yang bukan fandom ya, berarti yang dia sukain dulu tuh banyak banget. Boleh nggak ceritain apa sih kamu awal suka? Dari kan awalnya kamu cuma suka satu dong. Iya. Nah, kamu suka apa dan itu kapan? Aku mulai suka hobi kayak fans gitu sebenarnya udah dari SD ya, 2015an gitu lah. K-pop ya. K-pop aku dulu suka BTS, dari situlah aku mulai kayak tertarik buat nyari-nyari yang lain gitu. Karena aku sendiri cenderung orangnya yang gampang bosenan gitu kan ya. Jadi aku pengen nyoba gitu yang lain, pengen dengerin ternyata makin kesini makin banyak yang aku temuin di genre-genre yang lain gitu. Kalau pertama kamu suka K-pop nih, kan kamu awalnya suka K-pop. Ya. Pertamanya itu dikenalin dari siapa nih? Dari temen atau kamu tahu sendiri apa gimana? Kalau itu aku lebih ke waktu kecil. Aku kan ayah aku kan kerja di luar gitu. Terus aku kayak tertarik nih orang-orang suka K-pop. Terus aku kayak penasaran. Jadi aku kayak nyari sendiri sih, lebih nyari sendiri gitu. Oh, berarti kamu bukan yang dikenalin ya? Bukan. Kalau aku kan waktu itu dulu suka K-pop tuh karena teman aku yang lebih tua tuh pernah suka. Bukan pernah suka, emang suka. Jadi akunya FOMO lah istilahnya. Anak FOMO. Waktu kecil kan kita yang kalau misalkan kita punya temen yang lebih tua pasti dijadikan role model kan secara betul banget. banget. Kalau aku kayak gitu. Kalau aku awalnya kalau suka K-pop itu karena Jilat Tuna sendiri ya. Kenapa teman kita enggak dikit aja apa yang denger gitu? Awalnya Iya. dulu kan karena aku ini ada Directioner garis keras tuh. Aku suka banget sama One Direction, Five Souls juga aku suka. Dan K-pop fandom K-pop tuh pada banyak yang nyari ribet terus gitu sama fandom aku. Jadi aku mau nggak mau ikutan ribet gitu karena ya ikut-ikutan aja. Terus benci lah. Terus awal sukanya karena ada salah satu cowok K-pop yang menurut aku ganteng banget dan aku malah jadi suka K-pop. Udah sekarang ya. Berarti kamu dulu ini ya suka ikut war kayak ini fansnya Chibi sama Oh iya bener. Tapi dari kecil juga kalian pernah ini gak sih yang war yang Chibi and then
SNSD dan Cherrybird itu kalian pernah nggak ikutin? Kalau itu aku Kalau belum enggak ini sih. sih. Kamu Belum nggak ngikutin? teknologi. Iya belum pegang HP itu. Ya, waktu iya, awal ada banget. sosial media. Ya cuma sekedar tahu doang kan. Aku juga dulu kayak gitu. Awalnya aku suka Cherrybird terus tiba-tiba jadi pembenci Cherrybird. Sarwen. Kan ini kamu apa sih namanya pernah kamu tuh suka banyak fandom kan? Pernah nggak kamu tuh dalam waktu yang bersamaan tuh suka beberapa gitu? Kan sekarang cuma 2 doang nih, yang tapi kamu fokusnya di Thailand doang. Tapi ini tuh kayak Iya. kamu teh suka ini iya, suka itu iya, pernah nggak? Kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama enggak ya, karena apa ya? Kalau aku misalnya udah terpaku banget gitu sama Thailand, misalnya sekarang aku ya udah fokusnya di Thailand aja gitu, paling dikit-dikit di K-pop. Tapi kalau misalnya yang kemana-mana paling nggak selama itu sih, paling yang kurang dari sebulan lah. Kayak aku misalnya waktu itu suka sama JKT, suka Thailand juga, tapi aku juga dengerin K-pop gitu kan, kayak langsung 3 gitu. Nah, kalau kayak gitu cara kamu bagi waktunya gimana tuh biar bisa mengikuti semua itu dalam satu waktu yang sama? Kalau Gimana, ngikutin itu sih ya, yang aku bilang tadi kan aku jangka waktunya pendek ya itu. Terus nggak ada patokan sih buat apa tadi teh? Bagi waktu. Bagi waktunya nggak ada patokan gitu, ya udah weh, itu mah aku ngikutin yang di TikTok gitu. Kalau misalnya FYP aku K-pop ya aku ikut K-pop gitu, JKT Thailand gitu. Kesukaan tergantung algoritma. Betul. Itu dia. Algoritma. Makanya bias kita ganti-ganti dulu ya, tergantung yang lewat di timeline. Betul. Berarti kamu kalau misalkan kayak gitu, kamu ini juga nggak apa sih namanya kayak koleksi merchandise gitu nggak? Iya, kebetulan aku juga kolektor ya. Wah, Gile. Nah kalau kolektor gitu kan kamu pernah nih dalam waktu tuh walaupun singkat ya, kamu suka segala apa sih Ngikutin. banyak gitu ya, ngikutin banyak. Nah kayak kamu tuh ada nggak fase dimana kayak kamu tuh pengen beli yang berbau K-pop, terus pengen juga beli yang Thailand gitu pernah nggak? Pernah banget, karena aku orangnya gampang tergiur ya kalau misalnya merchandise gitu. Cuman kalau aku sendiri buat merchandise karena ya mengikuti apa ya, uang gitu ya, rekening aku sendiri gitu ya. Aku paling lebih prioritasin yang aku suka banget gitu. Misalnya Thailand, ya udah aku cari yang Thailand aja gitu, yang K-popnya nanti aja. Berarti Cari yang murah gitu. berarti cara manage kamu mah emang tergantung skala prioritas ya. Betul, tergantung prioritas. tapi kamu kolek dari semua itu nggak? Kayak dari K-pop, terus Thailand, JKT itu kamu kolek semua merchandise-nya apa gimana? Kalau aku sempat kolek JKT, tapi udah nggak lagi sekarang, dan sekarang aku lagi koleknya Thailand sama K-pop aja sih. Berarti yang ini apa sih? Apa sih namanya yang JKT itu kamu jual lagi kah atau kamu simpen aja gitu? Cuman buat- berhenti kolek aja gitu. Oh, kalau aku kebetulan aku kolektor yang dimana kalau misalnya aku udah bosen sama merchandise itu, pasti aku jual lagi gitu, kayak gitu. Jadi koleksi JKT aku udah nggak ada sekarang. Udah Jadi jual-jualin. fokus yang Ya. Thailand aja. Kalau aku kan kolektor juga ya. Kalau aku mah lebih ke apa ya? Aku koleksi yang emang aku suka, yang aku suka, terus yang harganya emang murah. Terus kalau misalkan aku bosan ya udah aku keep aja gitu sampai berdebu gitu. Gak pernah aku Iya. jual karena Nimbun ya. iya, soalnya aku kalau misalkan dijual gitu suka ini loh, suka takut ada nyesel gitu, takutnya tiba-tiba Iya. pengen lagi atau gimana. Aku nggak. Iya, makanya aku juga ngejual di fase dijual saat di fase dimana aku tuh emang udah kayak muak banget gitu lihat itu di koleksi-koleksi aku. Berarti beda-beda. Karbit ya, karbit. Bener-bener seneng banget ya. Nah, berarti keren ya kamu cara ininya apa sih namanya? Memanage-nya gitu kan gak kayak langsung lapar mata. Wah, beli ini, beli itu, beli Iya. ini. Cuman kayak bersegmen lah Iya. dia belinya. Berarti kamu kan ngikutin hampir semua ini ya, fandom. Jadi gimana sih tanggapan teman-teman kamu waktu kamu tuh pindah dari satu fandom ke fandom lain gitu di saat yang Cepet gitu ya. Karbit banget gitu istilahnya. Ya mungkin beberapa ada yang ya udah gitu, bukan urusan aku gitu, ya udah kalau Aska suka ya udah gitu, bukan urusan aku. Tapi ada juga yang bercanda kayak
sedikit ngejek gitu ya, tapi bercanda aja gitu. Gimana tuh contohnya? Kayak misalnya kenal tuh, gitu. Si Aska mau jaketian wae, si Aska mau Thailand wae, kayak gitu misal aja. Cerita yang mungkin Anda kenal. Ya. Mungkin pelakunya salah satu dari kita. Mungkin ya. Who knows? Nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Nah, aku penasaran nih, kan kamu tuh apa sih namanya, banyak nih yang disuka kan. Nah, pasti ada nggak sih pergesekan antara fandom yang kamu suka gitu nih, kayak dua-duanya pasti tuh ada. nah, kamu tuh gimana, kamu akan berat sebelah kah atau gimana cara pandangnya? Kalau aku cenderung bukan orang yang suka ikut fandom war gitu ya, karena buat apa sih fandom war, idolnya aja tenang gitu. Aku ngapain ikut kayak gitu. Tapi kalau misalnya fandom warnya itu nggak menyangkut pautkan idolnya, tapi malah kayak ada salah satu pihak yang jadi provokator atau misalnya apa ya, terlalu keterlaluan gitu, aku bakal aku lihat dulu siapa yang benar gitu, di mana itu permasalahannya. Nggak war sih, cuman kayak mungkin aku ikut kayak berpendapat aja gitu. Asik. Nah, apa sih kamu kalau misalkan disuruh pilih nih buat stay di satu fandom atau keluar dari fandom gitu, kamu bakal milih yang mana dan kenapa ya? Kalau boleh disuruh pilih ini mah jujur honestly. Duh, kalau Detik ini deh sebagai Yang saat sekarang ini yang lagi kamu suka banget. kalau jujur ini pertanyaan paling berat ya, karena aku multi fandom kemana-mana gitu ya. Iya. Tapi kalau disuruh pilih mungkin aku akan stay di K-pop. Wah, Ya. serius? Serius. Aku nggak expect tahu. Aku kira jawaban kamu bakal di Thailand. Thailand. Soalnya kamu Thailand banget sekarang, Thailanders apa ya? Kenapa? Kenapa alasannya? Karena aku sendiri kalau misalnya sekarang emang suka banget gitu sama Thailand, tapi aku ngerasa hobi aku di Thailand itu nggak akan seawet aku waktu aku suka sama K-pop gitu. Udah kayak ini nggak sih, safe place kamu di Iya. K-pop. Jadi kalau misalkan kamu suka ke fandom apapun pasti nanti balik lagi akhirnya Iya. ke K-pop gitu. Betul. Soalnya kan K-pop pasti ada ini ya, idol baru gitu, tiap tahunnya pasti ada debutin idol baru, jadinya nggak akan bosan. Betul. Jadi banyak pilihan lah Iya, seenggaknya. Berarti kayak K-pop tuh sebagai apa sih namanya, base seorang Aska. Iya. Base hobi. Aska dilahirkan oleh K-pop. Dari K-pop, dari situ dia bermunculan yang lain. Betul. Ini apa sih namanya? Aku mau nanya lagi. Kalau misalkan ini apa sih namanya? Setelah kamu ngikutin semua fandom ini nih, kamu ada ini nggak, apa sih kayak cara pandang kamu berubah? Misalkan kamu tuh waktu suka K-pop, kamu tuh cara mandang sesuatu tuh kayak gini, tapi setelah kamu ngikutin semua apa sih beberapa fandom lain, kamu tuh jadi berubah, oh ternyata nggak kayak gini ya gitu. Ada nggak? Kalau itu mah pasti ada ya, tapi aku nggak sedalam itu juga sih buat ngambil pandangan dari fandom gitu. Cuman ya kadang ada sih, nggak banyak banget aku ngambil pandangan dari fandom, karena terlalu banyak yang aku ikutin, jadi cenderung kakaknya jadi netral gitu kemana-mana tuh gitu. The real comot-comot doang ya. Betul. Yang terakhir, boleh Jang? Coba kamu sekarang ranking fandom yang kamu ikutin gitu, dari yang kamu suka sampai yang least favorite. Yang sekarang ya, yang sekarang lagi aku iniin, yang pertama mungkin Teme dulu ya. Yang pertama Teme. Raido. Terus yang kedua sekarang aku lagi ngikutin di fandom Ennis, kalau kalian tahu itu di Thailand, gak usah. Kirain Anies Baswedan. Namanya Ennis. Terus yang ketiga aku juga lagi suka Heart to Heart, jadi aku Hachu. Kamu nggak suka siapa yang Longshot. iya itu? Longshot. Bukannya Kamu sangat longshot Oh iya, banget tuh. Shorties. Parah. Soalnya aku akhir-akhir ini lagi nggak ikutin Longshot. Soalnya Itu belum ada tentang- lagu baru. Betul. Benar-benar karbitnya deh kalau pas masa-masanya aja. Iya, gitu. pas lagi comeback dia Shorties ikutin. kok. Udah, berarti terakhir yang paling terakhir Shorties atau Iya. ada lagi? Enggak, kalau nggak ada sih udah sih. Thailand. Kalau JKT, Thailand JKT keberapa? Thailand tadi ada Ennis Kedua. yang kedua. Oh ini itu. berarti JKT udah terbawa Udah, banget. udah. terjun ke Kenapa bawah. emang kamu ada masalah Alasan- kan dengan iya. perwataan ini? Ya, dari fandomnya ya.
Alasannya? Kalau JKT sendiri karena aku udah nggak ngikutin banget ya, sampai kalau kayak udah jomplang banget kayak dulu tuh aku tahu jadwal-jadwal mereka perform gitu. Sekarang Sampai ikut ini juga nggak sih kamu fans? Apa sih video call itu? iya, yang sempat fansite? sekali dapet. Dan ngasih kado juga kan? Gila. Iya, Jadi sekali. sampai kah? Iya, dipakai tahu Oh, iya? sama si ininya, sama si Iya, guys. idolnya. Oh, berarti kamu nggak sampai ikut fansign ya berarti maksudnya atau konser gitu? Nggak boleh guys, strict parents. Oh, Jauh jadi ya? cuma Juga. dari HP aja gitu. Tuh. Itu pun kamu seselumputan. Apa sih Betul. sembunyi-sembunyi? hide and seek. Selimputan. Hide and seek biar gak ketahuan Umi dan Abi. Betul, padahal mah nggak apa-apa ya rupanya. Iya udah bukan kriminal gitu. Udah kan lebih baik kita mendem di kamar gitu ngefangirl baca cerita atau nonton film dibanding kita Daripada keluyuran pergaulan bebas. Iya. Ini kita udah Padahal tapi bahaya yang di rumah terus tahu, Iya sih. yang di kamar otaknya liar. Plus minus ya. Iya. iya. Tergantung juga. Tergantung orangnya juga menyikapinya seperti apa. Ini ada yang request katanya. Nih. Bahkan gak request nyanyiin lagu Thailand. Iya nih dari Kak Fitri. Dari Fitri dan Ilham. Kak, coba Boleh dong dong. nyanyiin satu lagu Thailand. Aku ngefans banget nih sama Kak Aska Gazia. Boleh gak? Satu bait aja please. Nggak, guys aku nggak bisa. Pertama aku nggak bisa nyanyi, kedua aku nggak hafal liriknya. Gak apa-apa, lirik dugong. Lirik dugong juga aku nggak tahu gimana nyanyinya, karena kalian tahu sendiri bahasa Thailand gimana ya. Ini aja tuh bersenandung. Iya. Aduh, nggak bisa. Ya maaf ya guys, kalau bisa requestnya yang lain aja. Oh ya Jauh udah. banget sih ya, Request Kak yang Ilham. lain nih. Wah, seru banget ya obrolan kali ini. Kita jadi tahu gimana sih rasanya apa sih kita jadi tahu POV orang yang emang suka bermacam-macam hal. Nah, dari apa sih ternyata tuh bukan cuman soal ngikutin idolanya atau hiburan, tapi juga gimana si orang itu tuh ngatur waktu, keuangan, sama menentukan komunitas yang sesuai sama minatnya. Begitu. Kamu ada ini enggak kata-kata terakhir? Kata-kata hari ini ya. Mungkin Kasih paham. kata-kata dari aku buat kalian semua yang mungkin yang sekarang lagi ikutin K-pop atau apapun itu hobi kalian gitu, ya bijak-bijak lah gitu, karena di zaman yang media sosial ini juga dalam kita mungkin cuman hobi K-pop aja di media sosial, kalau misalnya kita nggak bijak bisa membawa kita ke yang buruk gitu. Jadi bijak-bijak aja gitu kalau di dalam fandom. Jadiin ini sebagai hiburan aja nggak sih? Jangan Iya, terlalu betul. serius, jangan sampai kayak membela K-pop seperti membela agama. Jangan Tuh, ya. jangan. jangan, bukan K-pop doang sih guys, Iya, kayak fans Semuanya bola ya, semuanya. Tuh. dan lain-lain. Jangan Dan jadiin- wota juga ya. iya. Iya. Jangan dijadiin fandom kalian tuh sebagai agama kalian, sebagai pegangan hidup. Jangan. Jangan. Santai aja guys, chill aja, chill. Karena idol Jangan- kita aja cuma kerja gitu. Iya, jangan kalau misalkan Betul. ini juga apa sih kalau misalkan yang orang-orang kayak menuntut kita harus gini buat idol kita, padahal kan seharusnya tergantung juga nggak sih, kayak tergantung ke kitanya gitu. Soalnya kan gak semua orang punya waktu luang buat ngelakuin hal semua itu kan, ada yang Iya, cuma betul. jadiin ini tuh coba hiburan doang. Iya. Ya jangan sampai hal yang bikin kalian tuh yang awalnya cuma buat menghibur, buat Iya. jadiin save list tuh malah bikin kalian tuh tertekan karena harus ini itu Dan bikin dan kalian segala jadi macam. orang jahat itu. Iya, Ya, itu bener banget. bener. Jangan Jangan jadi sampai orang jahat. kalian ngikutin sesuatu jadiin kalian tuh jadi orang jahat. Jangan. No guys, Jangan jangan sampai. jangan sampai. Oke. Jadi semoga obrolan ini tuh bisa memberikan sudut pandang baru tentang kehidupan seorang multi fandom ya, bisa dibilang. Dan buat kita tuh lebih paham setiap orang tuh punya sudut pandang masing-masing untuk menikmati hobinya. Terima kasih banyak ya buat narasumber hari ini, Aska. Terima kasih Aska Chan. banyak. Nanti kita cuap-cuap lagi. Iya. Ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah. Mamam. Dadah.